Halo guys, balik lagi sama gue Ninis. Di video kali ini gue bakal ngejelasin ke kalian semua tips membedakan populasi dengan sampel di dalam sebuah penelitian. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe video-video gue. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan sama video-video terbaru gue. So, enjoy the video! Nah, yang pertama kita akan bahas dulu populasi secara umum. Yang dimana populasi secara umum itu merupakan keseluruhan elemen di dalam sebuah penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Jadi, populasi itu bukan hanya makhluk hidup, tetapi melibatkan juga ciri-ciri atau elemen-elemen yang lain. Bisa dengan organisasi, binatang, hasil karya manusia, juga benda-benda alam yang lain. Nah, selain pengertian secara umum mengenai populasi, populasi juga dibagi menjadi 3, yaitu ada populasi berdasarkan jumlahnya, kemudian ada populasi berdasarkan sifatnya, juga yang terakhir ada populasi berdasarkan perbedaan lain. Nah, sekarang kita beralih ke sampel, yang dimana sampel itu merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya di dalam sebuah penelitian. Jadi, dengan kata lain, sampel itu sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Di dalam sampel pun, kita akan menemukan beberapa teknik-teknik pengambilan sampel, yaitu diantaranya ada probability sampling dan non-probability sampling. Kemudian kita masuk ke tips membedakan antara populasi dengan sampel di dalam sebuah penelitian. Tips ini kita bagi menjadi 3, ada sesuai dengan karakteristik, kemudian sesuai dengan metode pengumpulan data, yang terakhir adalah sesuai dengan fokus utama. Yang pertama kita lihat ke karakteristik. Karakteristik populasi itu parameter, sedangkan karakteristik sampel itu statistik. Gimana sih cara simpel ngebedainnya? Nah, populasi parameter itu merupakan besaran data atau angka yang menunjukkan ciri dari populasi sampel. Sedangkan karakteristik sampel dikatakan statistik, yaitu jika sampel tersebut membantu peneliti menyimpulkan parameter populasi. Yang kedua yaitu menggunakan metode pengumpulan data, di mana jika populasi itu menggunakan metode sensus yang melibatkan seluruh elemen dan kurang efisien karena dirasa memakan waktu juga menguras tenaga. Sedangkan jika sampel ini hanya melibatkan sekelompok kecil elemen, jadi bisa menggunakan berbagai macam teknik seperti random sampling, cluster sampling, ataupun stratified sampling. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke fokus utama. Fokus utama dari populasi itu mengidentifikasi karakteristiknya. Balik lagi ke nomor 1 tentang karakteristik populasi yang dimana itu parameter. Sedangkan sampel itu titik fokusnya menduga karakteristik populasi berdasarkan sampel yang dipilih. Jadi sampel itu akan memberikan informasi yang bisa digunakan untuk membuat kesimpulan. Nah, jadi udah gampang banget kan gimana caranya ngebedain antara populasi dengan sampel di dalam sebuah penelitian. Kita lihat aja poin ketiga itu. Bisa berdasarkan karakteristiknya, bisa berdasarkan metode pengumpulan datanya, dan juga bisa didasarkan oleh fokus utama dari populasi atau sampel tersebut. Nah, di sini gue punya salah satu contoh kecil mengenai populasi dan sampel. Di antaranya kita ambil dari penelitian tentang tingkat kecemasan mahasiswa dalam saat menghadapi ujian, misal di Universitas X. Kita nggak akan sebut namanya. Nah, yang menjadi populasi di penelitian tersebut itu seluruh mahasiswa Universitas X yang sedang mengikuti ujian. Mengapa dikatakan begitu? Dikarenakan populasi melibatkan seluruh elemen dengan ciri-ciri dan karakteristiknya masing-masing. Sedangkan pada sampel hanya diambil beberapa elemen saja. Di sini hanya mengambil 200 mahasiswa peserta ujian dari berbagai program studi di Universitas X. Oke, bahasan kali ini sudah tersampaikan dengan baik, jadi gampang banget bukan buat kita menentukan bagaimana sih caranya membedakan antara populasi dengan sampel di sebuah penelitian. See you guys di tips berikutnya. Bye!